Tip yang bekerja sangat baik dan doa yang sama juga untuk semua ikhwan akhwat jamaah manakib online Jumiyah yang alhamdulillah sudah ada 74 titik terkumpul dari seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah kita memasuki hari-hari akhir eh, tanggal 29 bulan Safar dan ini juga menuju minggu terakhir bulan Agustus. Dan kalau kita perhatikan sekeliling kita, perayaan 17 dan kemerdekaan ini sudah kayak mencapai titik klimaks gitu ya. Setelah melewati tanggal 17 Agustus, beberapa kegiatan sudah berkurang. Sementara kita ini justru akan semakin menguat ya. Kita menunggu semua nanti manakib internasional di Monas tanggal 31 Agustus. Nah ini istimewanya guru kita. Ya, ketika seluruh perayaan di seluruh negeri ini berkurang, menyusut, justru kita mengakhiri bulan Agustus, bulan kemerdekaan secara nasional ini dengan sebuah, kalau apa namanya, tatanan lagu gendang Jawa itu bukan gong gitu ya, dengan puncak perayaan dan rasa syukur dengan manakib akbar, manakib internasional di Monas. Dan bukan berarti setelah nanti tanggal 31 Agustus kita selesai perayaannya, kita akan lanjutkan terus sesuai dengan petunjuk arahan dan maklumat dari guru kita. Karena kondisi kebangsaan kita yang memang semakin lama nampak semakin memprihatinkan. Baik Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pencinta kesucian jiwa sekalian yang dirahmati Allah, yang dibanggakan bangga sahabat. Izinkan malam ini saya melanjutkan diskusi atau pembicaraan mengenai topik kebebasan ya atau kemerdekaan yang di bulan-bulan ini sudah kita bahas secara berulang-ulang dan saya mendengar lebih dari banyak wakil talqin, banyak hikmat yang menyinggung eh, isu atau tema kemerdekaan ini dari berbagai isu dan semuanya sangat penting dan sangat menarik. Eh, Tadi pagi atau kemarin ya saya lupa juga ya ada waktal yang mengkaitkan antara kemerdekaan dengan zikir. Kemudian salah satu yang saya ingat juga hari Rabu ya atau Kamis Kai Johnson mengingatkan keterkaitan antara kemerdekaan dengan mengalahkan hawa nafsu. Dan ini sangat sangat menarik juga dengan kondisi sosial politik kita sekarang. Nah, kalau di bagian saya ini karena yang saya geluti adalah ilmu-ilmu yang bersifat di luar tradisi agama, ilmu-ilmu dalam tanda kutip sekuler begitu, maka saya menjelaskannya dari wilayah itu. Dan karena sesungguhnya dari wilayah itu juga kita melihat banyak petunjuk tentang eh, apa namanya hikmah dan makna justru dari Torikoh ini. Jadi saya cenderung melihatnya dari luar. Dari luar itu tampak betapa indahnya sebenarnya eh, Torikoh kita ini. Dan malam ini izinkan saya menyinggung beberapa aspek yang secara sosial dan ekonomi sesungguhnya memberikan bukti atau petunjuk bahwa meskipun secara formal politik kita ini bangsa yang merdeka, tetapi secara individual atau secara kolektif sebagai anggota masyarakat atau sebagai kelompok masyarakat, kita ini masih sepenuhnya terjajah. Bahkan penjajahan itu atau perbudakan itu terjadi menjadi semakin halus ya, semakin tersamar. Begitu tersamarnya sampai kita atau masyarakat yang di mana kita tinggal ini tidak merasa atau menikmati bahkan ya, tidak ingin lepas dari penjajahan itu. Dan sesungguhnya kondisi seperti itu telah berulang-ulang diingatkan oleh para sufi-sufi besar yang saya pernah ingat salah satunya Jalaluddin Rumi ya misalkan bahwa dunia ini menampakkan kita pada penjara. Tapi penjara itu sesungguhnya pintunya terbuka gitu ya. Dan tapi kebanyakan umat manusia itu memilih untuk tetap tinggal dalam penjara.
padahal pintunya tetap terbuka. Dan itu yang membuat mereka terperosok, kehilangan makna, kehilangan arah, dan menderita di dalamnya karena pilihan mereka sendiri. Dan bukan kebetulan juga pengarsa Abah menempatkan atau menggambarkan posisi beliau itu sebagai pintu gitu ya. Talqin lewat talqin sebagai pintu. Nah, kita semua telah melewati pintu itu. Pintu kemerdekaan, pintu talqin sesungguhnya pintu kebebasan. Nah, ini kalau secara eh, kajian dalam filsafat sosial ada begitu banyak indikasi ya menunjukkan penjara-penjara ekonomi dan politik itu yang ada di sekitar kita. Salah satunya justru muncul atau terjadi pada praktik kehidupan kita yang saat ini menjadi sangat lumrah, sangat wajar, dan bahkan seolah-olah menjadi apa tindakan sosial yang utama itu sendiri yang sehari kita lakukan, yaitu konsumsi atau konsumerisme. Nah, kita saat ini tinggal dalam suatu pola kehidupan atau sistem ekonomi yang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita harus melakukan transaksi dengan alat tukar yang namanya uang gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengupayakannya sendiri. Dan kita harus menempuh satu proses, satu praktik yang namanya membeli, membayar ya, atau apapun itu. Dan untuk memperoleh mata uang itu kita harus bekerja, mendedikasikan atau mengeluarkan potensi kita ya, apakah itu tenaga, apakah itu pikiran, waktu, bahkan perasaan dan segala hal agar kita memperoleh satu aset atau yang memungkinkan kita melakukan pertukaran itu, yaitu uang ya. Mata uang kata pengusaha Abah ini makhluk ciptaan Allah yang penuh semuanya mata, dan mata uang ini juga tergantung nilainya, jadi itu tidak tetap dalam masyarakat modern kita sekarang, dan ini menunjukkan betapa tidak stabilnya sebenarnya kehidupan eh, ekonomi kita itu. Tapi kita tidak akan menyinggung ke sana ya. Saya kembali kepada konsumerisme. Nah, tindakan konsumerisme ini sesungguhnya lebih dari sekedar konsumsi ya. Kalau konsumsi itu kan kita melakukan tindakan atau aktivitas yang memenuhi kebutuhan kita gitu ya, baik kebutuhan sifatnya mendasar, kebutuhan fisik, biologis, dan kebutuhan yang sifatnya itu apa sekunder, untuk kita melangsungkan kehidupan secara lebih baik, apakah itu kebutuhan perumahan, kebutuhan pakaian, kendaraan, dan kebutuhan lebih dari itu. Nah, saat ini ada banyak lagi jenis-jenis kebutuhan yang itu sebenarnya sudah tidak lagi ada di wilayah sekunder dan tersier, tapi kita seolah-olah membutuhkannya. Eh, dan itu yang membuat tindakan kita itu lebih dari sekedar konsumsi, tapi konsumtif dan konsumeris gitu ya. Jadi mengkonsumsi atau membayar atau membeli sesuatu yang sesungguhnya tidak kita butuhkan. Misalkan hiburan gitu ya, nonton film ya, kemudian update musik atau mengikuti eh, kegiatan-kegiatan tertentu. Ada banyak, dulu saya punya teman bapak-bapak di Australia itu yang mereka itu klub pemain game online gitu ya. Jadi setiap bulan ada game baru, ada pemain baru di-update terus, dan gamenya lebih dari satu. Itu kalau mereka kumpul tiap malam minggu, itu bisa main mulai jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Nah, itu karena, dan untuk pemain game itu ada fasilitas kontrol tertentu ya, bukan hanya pakai laptop, tapi juga saluran internet yang sangat kuat. Jadi ini seperangkat sarana konsumtif. Kemudian juga eh, kebutuhan seperti menonton hiburan, konser-konser atau film-film sekedar ya. Saat ini begitu begitu banyak film-film baik terutama dari Hollywood, Bollywood, Indonesia juga gitu yang direproduksi, yang seolah-olah itu kalau kita nggak nonton kita ketinggalan. Filmnya sebenarnya itu aja ya, misalkan kayak Superman ya, tokoh-tokoh superhero yang fantasional, yang tidak real,
Itu sejak masa saya kecil itu Superman kostum yang kita anggap dulu itu sangat keren gitu ya. Pakai baju biru, celana dalamnya di luar gitu, pakai sayap warna biru. Sekarang sampai Superman yang sudah tidak pakai celana dalam, terus bajunya semua ini. Dan makin besar tenaganya. Itu diproduksi berulang sampai sekarang ada versi yang terakhir. Dan kita tonton terus gitu ya. Tidak pernah diciptakan reproduksi ulang. Termasuk film-film superhero yang lain. Dari satu monster ke monster yang lain. Nah, seperti itu. Juga berbagai eh, film-film horor misalkannya di Indonesia juga. Nah, ini eh, adalah salah satu ciri konsumerisme dalam kehidupan kita sekarang, yang seolah-olah itu diciptakan untuk kita konsumsi. Dan kalau kita tidak konsumsi, kita FOMO ya, ketinggalan zaman, ketinggalan eh, apa namanya, dengan kelompok kita. Atau ada banyak sekali eh, apa namanya aktivitas online yang terjadi. Salah satunya yang pernah dipelajari oleh eh, beberapa mahasiswa saya adalah role play atau role play ya, English role play, eh, di mana pemainnya itu disyaratkan untuk membuat akun palsu, kemudian memposting aktivitas palsu yang nanti direspon oleh akun yang lain yang juga palsu dengan respon yang palsu juga. Jadi role play ini adalah produksi kepalsuan terus-menerus. Bisa dibayangkan gitu ya. Jadi pemainnya itu belajar membuat berbohong. Seperti itu. Misalkan. Dan itu melibatkan bukan cuma puluhan orang ya, tapi ribuan. Ya, salah satu yang dipelajari mahasiswa saya adalah English role play itu pemainnya sampai 20.000. Dan English role play itu eh, bukan satu-satunya role play ya. Ada Korean role play, ada Indonesian role play, kemudian ada apa Japanese role play juga yang semuanya melibatkan aktivitas yang sama ya. Syarat dari keterlibatan itu adalah memalsukan diri ya. Misalkan saya, nama asli saya Rahmat. Kalau saya mau main role play ini, maka saya harus berpura-pura menjadi seseorang publik figur yang top, yang keren. Apakah itu bintang film, apa itu selebgram, selebritis, tokoh politik, apa aja. Kemudian saya mau posting kegiatan saya yang itu bohong. Misalkan saya bikin rumah baru, keluarin album baru gitu ya, punya gebetan baru, punya pacar baru misalkan. Yang direspon oleh orang lain yang juga itu palsu gitu ya, misalkan tokoh publik yang lain. Dan ini terjadi seperti itu. Jadi situasinya sudah sangat akut sebenarnya. Dan ini salah satu contoh aja betapa ada kebutuhan ya ketika menggunakan English role play ini pemain-pemainnya mau tidak mau mereka punya perangkat teknologi, saluran internet yang harus diupdate, apa namanya, softwarenya juga, hardwarenya juga gitu ya. Usia teknologi kita ini kan tidak lama, setiap 5, 3, 4 tahun kita harus ganti, nanti sudah nggak kuat lagi, terus menerus seperti itu. Ini menciptakan satu pola konsumsi yang sesungguhnya itu sudah di luar lagi kebutuhan basic manusia. Dan yang lebih berbahaya sesungguhnya, konsumsi ini, dan ini dipelajari, dijelaskan oleh begitu banyak eh, ahli dalam kajian baik filsafat politik maupun filsafat ekonomi, itu yang membuat individu-individu kita sekarang itu terperosok atau terjebak dalam sistem kehidupan yang mereka sendiri nggak bisa keluar gitu ya. Jadi mau tidak mau ketika kita untuk menjadi anggota masyarakat, sekarang kita harus masuk ke dalam salah satu sistem ekonomi dan sistem teknologi ini gitu ya. Dan ini yang membuat kemudian eh, apa namanya kita menjadi tergantung dengan sistem itu. Ketika sistem itu butuh update, kita nggak punya pilihan kecuali mengikut update-nya. Kita sistem itu meminta kita untuk membayar apa namanya aplikasi baru misalkan, kita nggak punya pilihan ya. User nggak punya pilihan kecuali harus mengikutinya. Begitu juga ketika sistem ini menawarkan produk baru ya, kita selalu tidak pilihan ketika kita harus menikmatinya. Dan kenikmatan ini adalah salah satu strategi perbudakan yang sekarang ini terjadi. Itu yang membuat eh, individu-individu masa kita sekarang ini tidak ingin lepas dari kenikmatan itu. Justru ketika mereka merasa menikmati segala sesuatunya, termasuk ketika dia menciptakan kepalsuan-kepalsuan yang tadi saya sampaikan ya, salah satu contohnya.
Nah, sehingga kalau bisa dikatakan sesungguhnya perbudakan atau penjajahan versi yang kita alami sekarang itu tidak bekerja, tidak membuat orang merasa sedih atau merasa menderita atau merasa tidak punya pilihan, tapi justru membuat dengan cara membuat individu itu merasa senang, merasa happy, pleasure gitu ya. Dan merasa punya banyak pilihan, merasa itu zaman, merasa maju dengan mengkonsumsi teknologi, mengkonsumsi aplikasi-aplikasi yang baru gitu ya, update terus-menerus dengan teknologi, dengan apa berita-berita isu-isu yang baru gitu. Nah, jadi cara kerjanya sangat-sangat berbeda dengan bentuk penjajahan dan perbudakan yang dulu gitu ya, di mana individu itu dieksploitasi, dipaksa gitu ya. Nah, sekarang ini tidak, tapi diberi kenikmatan, diberi kesukaan yang macam-macam, baik itu sifatnya fisik ya, sifat apa, seperti hiburan, konsumsi makanan, minuman, sampai liburan segala macam, tawaran-tawaran liburan, bahkan ada berbagai macam agenda ekonomi seperti baru di fase kita sekarang ini ya, orang itu digoda atau ditawarkan untuk berhutang misalkan ya. Jadi berbagai macam skema pinjaman, baik dari bank-bank besar maupun bank-bank tidak jelas itu sekarang banyak sekali. Jadi kita dituntut untuk berhutang gitu ya, demi mencapai kebutuhan atau melakukan tindakan konsumsi itu sendiri. Nah, ketika kita berhutang pada bank, sesungguhnya kita sudah terjebak dalam sistem perbudakan karena mau tidak mau tenaga kita, waktu kita itu tersuplai untuk sistem keuangan yang lebih besar itu. Jadi sebetulnya kita udah memasukkan diri kita dalam penjara imajiner itu tadi, kata Rumi itu ya. Jadi kita terjebak ke situ. Nah, masalahnya adalah seluruh praktek apa namanya bayar membayar kita sekarang itu hampir sulit kalau tidak melibatkan sistem kredit atau apa namanya apa, perhutangan seperti itu. Kemudian ada alat bayar namanya kartu kredit segala macam itu. Sehingga kita belum punya uang, tapi uang kita sudah termasuk ke dalam bank. Itu artinya waktu kita, tenaga kita udah di masa depan udah apa namanya terpangkas oleh terpasung oleh sistem dari bank itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi sistem sesungguhnya sistem perbudakan atau sistem pembebasan yang kita nggak sadari. Seolah-olah kita punya duit, kita beli barang gitu ya, tinggal bayar. Saya pernah punya teman yang suka sekali berhutang gitu ya, beli TV aja hutang, beli kaos aja hutang, karena kebiasaan seperti itu. Seolah-olah dia punya barangnya dulu, punya uang, uangnya belakangan gitu ya. Ya, padahal ya tiap hari ketika nyaur, ketika membayar itu ya mengeluh terus gitu ya, seolah-olah tidak punya kemerdekaan. Tapi itu berulang. Nah, di masa kita, kita ditawarin, bahkan sedikit dipaksa untuk, untuk berhutang gitu ya. Nah, ini sungguh sangat ironis. Karena cara kerja penjajahan sesungguhnya lewat lewat sistem itu. Ya, dengan berhutang kita seolah punya uang dan kita konsumsi dulu gitu ya. Beli mobil, beli motor, beli tanah gitu. Dan kita tidak seolah tidak punya pilihan. Namanya menabung itu untuk beli barang yang kita punya itu hampir sulit sekarang ini ya. Bukan karena kita nggak mampu, tapi memang sistemnya tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu gitu ya. Jadi ini bukan karena kemudian kita nggak hidup kita boros atau memang segala sesuatu menjadi mahal, tapi memang sistem ekonomi diciptakan seperti itu sehingga pilihan yang paling rasional seolah-olah adalah kredit gitu. Dengan kredit itu sistem sudah menarik kemerdekaan kita karena sudah mengikat ya kebebasan tenaga kita, waktu kita gitu untuk mensuplai bagaimana mereka tetap berlangsung. Nah, ini bisa salah satu yang nampak betapa sistem konsumerisme ini bekerja. Nah, di balik itu eh, dorongan konsumsi ini juga di apa namanya dipertahankan dengan kecanggihan sistem ini menciptakan kebutuhan gitu ya. Jadi sekarang ini kita membeli atau kita melakukan pembayaran, melakukan kebutuhan kita yang menciptakan yang menentukan kita butuh sesuatu apa enggak itu bukan diri kita. Tapi iklan-iklan apa namanya sistem propaganda dan ekonomi itu ya sehingga seolah-olah kita membutuhkannya kebutuhan itu terus diciptakan misalkan dulu kita punya HP yang cukup sederhana untuk sarana komunikasi gitu kan.
Nah, kita di itu loh saja harus bisa apa namanya memotret gitu ya. Nah, sekarang fungsi mobile phone itu sudah lebih banyak merekamnya daripada untuk berkomunikasinya. Kemudian memotret juga itu nggak cukup loh untuk potret kalau anunya kecil, butuh kapasitas yang besar. Bahkan untuk mengemudi ya, di, harus yang yang kebutuhan. Jadi sebenarnya ada problem itu yang mohon maaf kalau bisa saya rangkum ada tiga komponen penting. Maaf, ini agak ya saya lanjutkan ya. Ada tiga hal yang langsung kepada kita individu atau konsumen dalam sistem yang perbudakan ini. Yang pertama ada kemudahan. Ya, hidup kita sekarang semua serba dimudahkan oleh fasilitas, baik itu fasilitas disediakan oleh industri, oleh korporasi, oleh negara. Nah, kemudahan ini menciptakan kita menjadi ketergantungan dan membuat posisi kita semakin lemah karena kita membutuhkan pihak lain untuk menyediakan fasilitas buat kita. Kemudian yang kedua adalah kenikmatan, ya. Ketika kenikmatan diciptakan berbagai macam bentuk kenikmatan dari yang sifatnya fisik, makanan, minuman, hiburan, segala macam, ya. Dan kenikmatan ini yang justru menciptakan akal kita makin makin buntet ya, bodoh. Karena kita tidak tidak dipicu untuk memiliki kapasitas berpikir lebih jauh, mendalam. Jadi fungsi otak kita sekarang ini secara publik bukan lagi untuk memahami atau untuk mengetahui, tapi untuk menikmati. Ini yang menjadi bahaya sekali. Sekarang ini banyak kajian-kajian menunjukkan adanya kemunculannya kebodohan massa atau mass stupidity gitu ya. Dan ini menarik ya, karena sejak di Al-Quran juga disebutkan masa-masa Rasulullah itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Nah, sekarang jahiliyah yang sekarang ini lebih mengerikan karena sangat terstruktur, tersistematisasi. Dan jahiliyah ini atau kebodohan ini lebih jauh akan menciptakan ketidakpedulian, ignorant, yang kalau dalam bahasa agama sebenarnya kekafiran. Kekafiran itu kan mengingkari, ingkaran. Jadi ada kaitannya di sistem ini. Kemudian yang ketiga adalah citra tentang kemewahan, citra tentang kehebatan, kemampuan manusia, sehingga manusia didorong untuk memiliki apa namanya kebutuhan pengakuan dari orang lain, pengakuan akan kehebatan, akan prestasi, akan kewahan dia. Segitu rupa sampai kemudian boleh aja kita mengklaim sesuatu yang kita klaim itu sebagai sebuah kepalsuan ya. Seperti yang tadi saya sebut ya role play itu. Jadi ada banyak mekanisme di mana kepalsuan dan penipuan publik dan massa itu terjadi dan kita tahu bahwa itu palsu tapi kita tidak peduli gitu ya publik ini. Misalkan nonton film Hollywood atau nonton eh, apa lihat game gitu, kita tahu semuanya itu eh, palsu gitu ya. Tapi kita menikmatinya. Dan ini yang disebut salah satu eh, bentuk yang disebut dengan hiperrealitas. Hiperrealitas itu adalah kenyataan semu, tapi kita terima atau diterima oleh masyarakat kita itu lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Ini sungguh sangat mengerikan. Nah, di luar itu yang mengendalikan produksi kemudahan, menciptakan kenikmatan, kemewahan ini lain tidak bukan adalah korporasi. Mereka yang menarik keuntungan dan mereka satu sama lain juga saling bersaing gitu ya. Jadi benar-benar chaotic tatanan kehidupan kita sekarang ini. Sesungguhnya ya di balik kemajuan ilmu, di balik segala bentuk kemudahan yang kita punya di pertumbuhan ekonomi, sesungguhnya ada ancaman apa namanya dalam tanda kutip
kemerosotan kehancuran yang sangat terbuka ini. Dan lebih-lebih sekarang ini ada AI, artificial intelligence. Ini sungguhnya sangat sangat mengerikan ya. Bahkan para penemunya udah mengingatkan bahwa AI ini memiliki ancaman yang luar biasa, lebih ngeri daripada bom bom nuklir ya. Beberapa apa namanya penemu salah satu yang kemarin mendapat hadiah Nobel mengetahui itu justru mengingatkan bahaya dari AI gitu. Tapi karena AI yang sangat menguntungkan, sangat menyenangkan, sangat sangat asik, kita main jelus aja industri jalan kita menikmatinya gitu ya. Nah sekarang ini saya kemarin baru melihat ada penyakit psikologis baru sekarang ya, namanya AI psikosis kalau tidak salah. Jadi kecenderungan ketika individu itu memakai chatbot atau bentuk AI yang lain terlalu banyak, terlalu intens, bahkan mereka mengira ini real, seperti orang yang real, mungkin mau buat bisnis, gimana nih caranya, bisnis apa, uang aja, terus si AI menuntut, kamu mestinya bisa kayak gini, bisa kayak gitu, begitu. Sampai kemudian terjadi halusinasi ya pengguna-pengguna. Dan ini sudah banyak sekali orang yang mengalaminya, AI psikosis ini. Nah ini kan mengerikan. Artinya gejala eh, apa namanya, psikosomatis yang belum pernah ada sebelumnya, penyakit sosial seperti ini. Dan ini terjadi karena penggunaan teknologi. Nah, jadi saya kira itu untuk peringatan kita bagi kita semua yang kita lakukan perlu kita lakukan di Toriko ini ya kembali kepada ajaran utamanya bersikir, bersikir, bersikir. Itu yang menyelamatkan kita, itu yang mengeluarkan kita dari penjara virtual itu tadi ya, keluar dari pintu. Sekarang kita sudah ditalkin dan keluar dari pintu itu. Dan kalau kita menjaga diri dari sistem ini, insya Allah selamat ya, karena yakin selamat ya, harus yakin dengan jalur historical ini. Jadi kita semua saya kira eh, wajib dan patut bersyukur bahwa dengan di bimbingan Bangsa Abad dengan ditalkin ini kita terjauhkan dari sistem perbudakan yang baru ini. Tapi juga penting bagi kita untuk selalu waspada, ingat eh, bersikap warok terhadap sistem yang kita tinggali itu ya. Ya termasuk kita di sini menggunakan Zoom ini. Jangan sampai kita tergantung ya dengan teknologi. Ya, padahal yang kita utamakan adalah manusia. Baik, saya kira begitu. Semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya. Bikaromakati bangsa Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karena udah wajah karena syaratul mustaqim syaratul ladzina. Saya kembalikan kepada Ustaz Nur Rahman. Terima kasih Ustaz Nur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.